Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Semoga kita tetap dalam lindung Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa. Jumpa kita lagi dengan channel. Ya, masih agak-agak pedas sedikit lah. Hiruk pikuk sekarang tentang Pilpres 2024 pemilihan presiden sedang berlangsung ramai di media massa, di media sosial. Sudah ada calon-calon yang akan bertanding untuk tahun 2024. Silahkan saja. Nah, sekarang kita akan coba bahas, ulas tentang negara kita ini, Indonesia ini. Indonesia ini adalah negara super kaya. Kita bukan negara miskin. Kita adalah negara super kaya. Nah, dari mana itu saya mengatakan negara super kaya? Coba cari di belahan dunia manapun. Bisa jadi Indonesia inilah negara yang mendekati sempurna, diberikan anugerah terbesar oleh Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa. Apa itu? Kekayaan alam yang melimpah ruah. Jadi kalau saya sering mengatakan, kalau sama dengannya adalah pitih banyak, uang banyak di negara kita ini yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa. Nah, bisa kita bandingkan dengan negara-negara yang juga kaya di luar negeri. Arab adalah negara kaya minyak. Tapi ingat, Arab cuma ada minyak. Dia tidak punya hutan. Jepang, negara yang maju industri, tapi dia kurang. Dia tidak begitu banyak mempunyai kekayaan alam atau kekayaan alam seperti negara kita, tambang emas, batu bara, gas. Beliau tidak punya. Jepang itu adalah orang-orangnya memang cerdas, sehingga Jepang itu adalah negara yang maju di bidang industri. Itu sudah diakui. Tapi Jepang tidak begitu banyak mempunyai kekayaan alam. Nah, selanjutnya siapa? Belanda. Nah, ini Belanda ini dugaan saya saja nih. Bisa jadi kota-kota di Belanda itu dibangun dengan uang dari negara kita. Apa buktinya? 3 abad, 350 tahun dia menjajah negara kita. Semua hasil bumi kita dibawa waktu itu ke negaranya. Lada, cengkeh yang begitu banyak, terutama di daerah bagian timur, Maluku, Sulawesi. Dan yang paling fenomenal waktu itu apa? Perdagangan pun di negara kita waktu itu diatur oleh Belanda waktu itu dengan yang namanya VOC. Jadi dugaan saya, bisa jadi kota-kota di Belanda itu dibangun dengan uang dari negara kita, yaitu hasil dari menjajah, membawa rempah-rempah. Bisa jadi bukan ratusan ton lagi, jutaan ton ke negara Belanda waktu itu. Nah, yang dekat, Singapura. Singapura negara kecil, tapi begitu maju. Tapi ingat, sawah
mereka tidak punya. Nah, kita jangan disebut lagi. Baru-baru ini pemerintah Indonesia mendapat penghargaan swasembada beras. Nah, itulah bukti-buktinya. Dari segi budaya, jangan dilawanlah. Tidak ada tandingan kalau menurut saya negara kita ini. Coba cari di belahan dunia mana, di negara mana di dunia ini ada hidup 1000 lebih suku bangsa di negara. Cuma ada di Indonesia. Coba cari di negara belahan dunia ini. Bahasa, hampir 1000 lebih bahasa. Coba cari dunia ini. Cuma ada di Indonesia. Nah, itulah yang saya katakan bahwa negara kita ini dari semua segi kaya semua. Nah, tapi mengapa sampai sekarang kita masih tertinggal? Mengapa sampai sekarang kemiskinan masih banyak di negara kita ini? Pertanyaannya, ada apa ini sebetulnya? Bung Karno sudah jelas-jelas memprediksi waktu itu bahwa Indonesia ini akan menjadi negara besar, bahwa Indonesia ini akan menjadi negara ekonomi besar di dunia ini. Kenapa? Karena salah satunya adalah ada modal yang saya katakan tadi dari awal. Anugerah terbesar diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan Yang Maha Esa, adalah kekayaan alam yang melimpah tadi. Apa yang tidak kita punya? Tambang emas, batu bara, gas, apalagi sebut aja lah. Sampai-sampai jengkol dengan petai pun kita punya. Lihat hasil laut kita. Walaupun laut kita ini adalah nomor 2 terluas di dunia, tapi kita harus ingat, sampai saat ini laut kita masih dijajah oleh bangsa asing. Dengan begitu masifnya pencurian-pencurian ikan oleh negara-negara luar terhadap ikan-ikan kita di laut kita, masih terjadi sekarang. Jadi tak ada lagi lah bahwa negara kita ini negara miskin. Tidak benar itu. Negara kita negara super kaya semua. Kita punya uang banyak. Nah, ada 2 sebetulnya yang tidak berjalan sampai sekarang, kalau menurut saya sebagai masyarakat. 1, kita belum bisa mempergunakan anugerah yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan Yang Maha Esa, yaitu kekayaan alam yang melimpah, yang seperti saya katakan tadi, belum bisa dipergunakan untuk kemakmuran rakyat kita ini sampai sekarang. Kenapa? Karena kekayaan alam kita sekarang ini dari dulu sampai sekarang masih banyak dikuasai oleh asing. Kedua, ini juga sangat penting. Ada satu warisan yang diberikan oleh tokoh-tokoh bangsa kita dahulu untuk pemimpin-pemimpin negara kita ini atau pemimpin-pemimpin masa depan. Apa itu? Itulah Undang-Undang Dasar 1945. Sampai sekarang belum bisa berjalan. Nah, dari mana saya katakan tadi bahwa kekayaan alam kita ini cukup melimpah ruah. Itu tertuang di dalam Undang-Undang Dasar 1945 pasal 33. Sudah jelas di sana mengatakan bumi, air, udara dan segala kekayaan alam yang terkandung di dalamnya
dikuasai oleh negara dan digunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Sampai sekarang belum juga terlaksana. Kekayaan alam kita sudah banyak terbang ke luar negeri. Nah, jadi apa yang diprediksi oleh Mukarno belum juga tercapai sampai sekarang ini. Bahwa kita ini akan menjadi negara besar. Nah, apa kuncinya? Kalau menurut saya sebagai masyarakat, tak ada lain. Kita butuh pemimpin yang bisa membawa negara kita ini menjadi negara besar, yang bisa membawa negara kita ini dengan ekonomi yang cukup maju. Modal kita sudah punya, walaupun itu hanya tinggal laki-lakinya saja, walaupun hanya tinggal itu sisa-sisanya saja. Tapi kita tetap harus mempunyai pemimpin yang berani untuk itu. Kembalikan semua ke pangkuan Ibu Pertiwi sesuai dengan pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945. Dikuasai oleh negara dan digunakan untuk kemakmuran rakyat Indonesia. Itu yang sebetulnya. Jadi semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa, bisa kita melahirkan, atau Tuhan nanti menciptakan seorang pemimpin di negara kita ini yang bisa membawa ke arah kemajuan, ekonomi yang maju, dan menjalankan apa perintah dari Undang-Undang Dasar 1945, memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa. Sekali lagi saya katakan, kita ini adalah negara super kaya, negara yang banyak uang. Tinggal lagi bagaimana kita mengelola. Salah satu, sekali lagi saya katakan, kita harus mempunyai seorang pemimpin yang betul membawa negara kita ini ke arah kemajuan. Kita tunggu saja. Mana tahu 2024 ini bisa kita punya pemimpin yang bisa memajukan negara kita ini. Kita tunggu saja. Semoga Tuhan Yang Maha Esa, Allah Subhanahu wa Ta'ala, bisa menciptakan seorang pemimpin di negara kita ini. Sekali lagi, Indonesia adalah negara super kaya dengan kekayaan alam yang melimpah ruah. Cukup sekian dulu. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Kesempurnaan itu hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan Yang Maha Esa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.